Judulnya aja dia. Jadi total industri itu 99%-nya adalah industri kecil dan memberikan share dari 20% tadi 21%-nya adalah dari industri kecil. Ya. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan kawan-kawan di sini? Industri pasti butuh bahan baku, butuh tanah, butuh tempat. Nah, ada program kita di industri kecil itu namanya pemberdayaan industri kecil dan menengah. Ya, di dalam pemberdayaan industri kecil menengah ini kita sangat berkaitan dengan bapak-bapak tadi, karena kita ingin nanti IKM berdaya saing, menjadi penguat struktur industri nasional, lalu juga bisa diekspor dan memberi kesempatan kerja kepada masyarakat. Salah satunya tentu industri kecil dengan masyarakat desa. Tapi permasalahannya masyarakat desa, ya kebetulan dulu awal-awal PDT Kementerian Desa ini berdiri, saya salah satu bagian dari Bapak dan Ibu dalam menetapkan Lokri dan Lok terluar bersama-sama teman-teman Kemendagri. Jadi pada saat penetapan lokasi prioritas itu juga kita mempertimbangkan lokasi-lokasi yang menjadi potensi bagi penumbuhan sentra-sentra kita. Nah, total secara keseluruhan sentra di seluruh Indonesia itu sangat banyak. Mungkin dari Bapak dan Ibu desanya ada 78.000 desa. Potensinya mungkin apakah semua BUMDes itu akan didirikan di semua desa? Pertanyaannya, apakah desa-desa tersebut mempunyai potensi untuk bisa dijadikan sebuah industri atau sentra-sentra industri? Karena begitu kita ingin menumbuhkan sentra industri kecil, tentunya kita juga harus melihat local endowment atau kemampuannya. Karena kita harus memilih memberi dampak bagi desa tersebut. Tadi Bapak Bambang menyampaikan apakah nanti kalau hutan industri itu bisa menjadikan pusat industri kecil. Ya, di Kementerian Perindustrian di IKM kita sudah punya unit pelayanan teknis yang menyebar di sentra-sentra tersebut. Sebenarnya program ini sudah jauh dari sebelum reformasi terjadi. Tahun 1980-an kita sudah membangun UPT-UPT dengan basis lokal endowment, dengan kemampuan dari desa-desa tersebut. Misalnya tadi kalau di Bali contohnya ada satu desa berbasis kopi. Nah, memanfaatkan hutan produksi untuk kopi. Nah, kami dari Kementerian Perindustrian menyiapkan sentra atau unit pelayanan teknis untuk memproduksi kopi secara bersama-sama dengan menyediakan mesin ya yang dikelola. Nah, permasalahannya pada saat yang dikelola, kalau di Bali relatif BUMDesnya cukup baik karena saya sudah bekerja sama sangat lama dengan teman-teman di Bali. Demikian juga dengan Sumatera Barat, ada beberapa BUMDes yang cukup baik. Nah, pada saat pengelolaan mesin atau unit pelayanan teknis ini, umumnya sentra-sentra dan UPT-UPT ini memiliki kelemahan dalam kelembagaan dalam pengelolaannya. Tadi Pak Bambang dia menyampaikan koperasi dan BUMDes bisa menjadi tulang punggung kita. Ya, betul. Atau perusahaan lain. Pada saat 2016 kita mulai untuk pembangunan menghidupkan kembali sentra-sentra ini dengan UPT. Ya, dengan UPT dengan melalui dana DAK. Dana alokasi khusus yang kita berikan langsung kepada kabupaten dengan usulan masing-masing dari kabupaten masing-masing dengan memilah dan memilih apa yang menjadi prioritas dari desa-desa atau kecamatan. Tadi Bapak menyarankan memang apabila satu desa itu satu, idealnya seperti itu. Dan jadi kita di dalam pembangunan UPT melalui DAK Sentra Industri Kecil yang total sekarang sejak 2016 kita sudah membangun sentra industri kecil berbasis local endowment sebanyak 26 baru, tapi untuk revitalisasinya sekitar 132-an. Tapi ini adalah kelanjutan dari program-program yang lama, karena pada saat reformasi UPT itu banyak yang hancur, Pak. Jadi kita pembangunan mulai kembali 2016 melalui dana alokasi khusus. Nah, kelemahan dari mereka semua ini adalah pengelolaan kelembagaannya.
Oleh karena itu saya bersyukur Bapak dan Ibu sudah mendorong dengan BUMDes bersertifikat. Karena tanpa BUMDes yang bersertifikat, tanpa pengelolaan good governance, cita-cita kami ingin membangun IKM berdaya saing di desa tidak mungkin terjadi. Karena apa? Program-program kami, tolong next, next, program-program kita di IKM itu salah satunya tadi saya bilang kita membangun sentra IKM melalui DAK maupun melalui inisiatif kawan-kawan di daerah sendiri. Tapi apabila kawan-kawan ingin mengusulkan unit pelayanan teknik, kalau yang kita sekarang kenal sebenarnya UPT ini kita bangun sebagai unit produksi bersama. Ini kita sudah punya program sejak tahun 80-an. Kalau sekarang mungkin bapak-bapak sering baca koran, unit produksi bersama. Itu sebenarnya UPT. Nah, untuk mengelola ini nggak gampang. Pada satu sentra itu bisa lebih dari 50 pengusahanya. Nah, bagaimana mengelola mesin ini bersama? Ya, bagaimana nanti menjual hasil produksi yang telah diolah di unit produksi bersama ini? Bagaimana mengelola agar berkualitas dan berdaya saing? Bagaimana menghubungi dengan pasar di luar negeri? Ini perlu dibangun sebuah BUMDes yang bermutu dan berkualitas. Karena tanpa BUMDes atau tanpa kelembagaan yang baik atau tanpa koperasi yang baik tidak akan terjadi, dan tentunya program-program ini hanya akan jalan di tempat. Karena dengan program baik tentunya dia akan bisa memberikan bantuan. Kami akan memberikan bantuan alat, kami akan memberikan pendampingan, kami akan memberikan bantuan standar. Karena program-program di Kementerian Perindustrian sangat banyak saya. Lanjut. Ya, ini program peningkatan daya saing kita. Kita ada fasilitas teknologi, restrukturisasi mesin, ya, standar sertifikasi keahlian. Sekarang yang baru yang kita miliki adalah kita pendampingan untuk halal produksi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN itu kita lakukan pendampingan, dan kita mulainya lebih bagus dari desa. Ya, apabila kita mulai dari hulunya di desa, hilirnya akan sangat mudah sekali kita dalam menjalani program-program ini. Nah, dalam pemasaran kita juga punya ya E-Smart IKM, bantuan promosi dan pameran. Kita mungkin tidak sebesar teman-teman di UMKM yang memiliki gedung sebagian besar. Kami biasa memfasilitasi di lantai bawah kami untuk pameran itu yang kita undang dari sentra-sentra seluruh Indonesia, dan kita di Bali juga punya pusat pameran sendiri juga. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Kita punya klinik haki dalam melayani fasilitasi buat kawan-kawan yang di desa apabila punya inisiatif membangun sebuah produk, ingin mendaftarkan brandnya, kita fasilitasi bekerjasama dengan teman-teman dari Kumham. Lalu kita juga mempunyai klinik packaging yang kita copy paste di beberapa wilayah bekerja bersama dengan Pemda-Pemda. Itu kita biasanya memfasilitasi satu merek itu kita fasilitasi rata-rata 100 lusin per merek untuk bisa kita kasih gratis. Selain itu juga kita yang paling jadi trending sekarang adalah bantuan untuk restrukturisasi mesin. Nah, restrukturisasi mesin ini bisa dimanfaatkan oleh bapak-bapak dan ibu apabila punya unit usaha BUMDes. Misalnya nanti di sentra tersebut UPT, dia tidak punya BUMDes, nggak bisa manfaatkan ini. Tapi apabila dia punya kelembagaan yang jelas, oh mesin saya ini perlu perbaikan, even dia melalui DAK, dia bisa mengusulkan untuk perbaikan ini. Selama lembaganya jelas, ya. Contoh-contoh bisa dilihat, kita sudah ada sentra IKM pengolahan porang, sentra IKM rendang ini di Payakumbuh, sentra IKM olahan bumbu dan rempah, banyak sekali sebenarnya. Ini yang baru yang 26, tapi banyak lagi yang sudah kita bangun selain pembangunan. Jadi kalau pembangunan ini baru, yang revitalisasi yang sudah ada kita perbaiki. Ini melalui fasilitas dari DAK. Ya, rata-rata bantuan DAK itu kalau untuk pembangunan bisa di atas 5 miliar. Ya. Kalau revitalisasi itu rata-rata bisa antara 1 sampai 3 miliar perbaikannya. Jadi baik itu untuk bantuan mesin, pembelian mesin maupun perbaikan tempat ini produksi. Lanjut. Ya. Bapak dan Ibu, IKM dengan UPT-nya menjadi tulang punggung. Oleh karena itu
pembentukan kelembagaan ini sangat penting. Sekali lagi, kelembagaan ini sangat penting untuk bisa memfasilitasi kita semua. Nah, alhamdulillah teman-teman di pedesaan sudah mendorong untuk ini. Artinya nanti hand in hand dengan koperasi, ya, dengan koperasi untuk bisa membantu UPT-UPT ini yang sampai saat sekarang agak susah karena memang di syarat pendirian UPT dengan DAK itu salah satunya setelah 3 tahun itu harusnya UPT sudah punya lembaga yang jelas, ya, baik itu pembiayaan nanti didukung oleh Pemda maupun dia berdiri sendiri sebagai BUMDes maupun BUMD.